Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita kembali ada di doa pagi untuk datang mencari Tuhan ya. Saya percaya Tuhan rindu melawat setiap kita. Nah, siapkah kita untuk kita mengalami kehadiran Tuhan di hidup kita? Dia rindu untuk mendatangi kita, menampakkan diri pada kita dan memberikan banyak perkara-perkara baik. Mari kita buka hati kita untuk memuji menyembah Tuhan dan kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan juga. Mari. Thank you Tuhan. Kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku ada dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah hanya bersamamu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari angkat hati kita, arahkan wajah kita pandang Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami dekat Tuhan, bawa daku ada dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari angkat hati kita sembah Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang kami inginkan Yesus Tuhan. Kira bara bara da 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 rakana na 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 na, shikira la 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 rakana na na na, kira bara 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 ba, shikira la 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 kababa, shikira bara la. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan, inginkan Tuhan dengan segenap hati kita. Shikira bara bala bala bara da 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 da, kira bara ba, shikira la 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 la, kina na na na. Hati kami haus Tuhan, hati kami haus akan Engkau Tuhan. Shikira na na na, hati kami menginginkan Engkau Tuhan. Shikina na 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 na, shikira baraka bataka baba 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 ba, shikira la raka bataka baba 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 baba, shikira bataka bara la 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 la, shikira la 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 la. Shikanana, mari kita pagi hari ini ambil momen teduh bersama Tuhan. Jangan kita buru-buru, tapi mari kita nikmati persekutuan kita dengan Roh Kudus. Shikarapataka hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Lawat kami satu persatu Tuhan. Ku rasakan pribadi lepas pribadi, hati demi hati Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan.
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, pagi ini mari buka hati. Saya merasakan ada hati yang jauh dari Tuhan. Anda ada membuka YouTube untuk ikut di doa pagi ini. Tapi ada ketawaran hati, ada rasa putus asa. Mari hari ini terbuka. Tuhan yang kita sembah itu pribadi yang hidup. Kita nggak bisa lihat dia mungkin, tapi waktu kita menyembah dia, dia hadir. Dia mau dekat dengan umatnya. Dia mau melawat kita, dia mau ingin menyatakan. Bahkan dia rindu untuk memberikan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara besar yang gak pernah kita pikirkan sebelumnya. Mari datang, buka hati kita, berseru aja kalau hari ini kau datang dalam kondisi merasa ada ketawaran hati, rasa putus asa, rasa jauh dari Tuhan, rasa engkau ditinggalkan bahkan. Mari berseru, Tuhan bawa aku kembali. Kunci kemenangan orang percaya itu terletak waktu dia kembali bonding dengan Tuhan. Waktu dia kembali punya hubungan dengan Tuhan. Waktu dia kembali mengalami pribadi Tuhan. Itu titik awal di mana dia bisa mengalami kemenangan kembali. Mari angkat hati kita sejenak. Anda yang bisa berbahasa roh. Anda yang mungkin gak bisa, gak ada kata-kata lagi, berseru dalam hati Anda atau berkata, Yesus tolong aku. Roh Kudus jamah aku. Jangan diam, tapi ada keinginan untuk kita mengalami Tuhan. Itu dari kita. Dari pribadi Tuhan, dia sangat rindu. Pasti dia Allah yang ingin melawat umatnya. Mari datang, angkat hati kita. Konarahabayasya kanarahabayasi. Konarahabayasya kanarahabayasya kanarahabayasi. Kohanarahabayasya kanarahabayasya kanarahabayasi. Kihanarahabayasya hanarahadarababarababarababarabayasi. Tuhan, bawa setiap hati kembali kepadamu ya Tuhan. Seberapa berat perjalanan hidup kami mau berjalan dengan Engkau tahun ini untuk menyelesaikan sampai di akhir tahun. Kami mau lihat kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan yang Kau ini nyatakan dalam kehidupan kami. Kohanaраhabayasya kanarahabayasya kanarahabayasi. Honarahabayasya kanarahabayasi. Hinarahabayasya kanarahabayasya kanarahabayasya kanarahabayasi. Buka hati kita. Buka hati kita. Tuhan mau hadir dan dia mau bicara kepada kita semua hari ini. Biarkan mata roh kita terbuka, mata hati kita terbuka, karena pintu hati kita itu yang kita yang bisa membukanya, bukan Tuhan. Dia menunggu kita. Dia di depan pintu kita berkata, dia mau ketuk pintu hati kita. Waktu kita buka, waktu dengar ketukannya, dia buka dan kita masuk. Maka dia masuk, maka kita dikatakan makan sehidangan dengan dia. Dia mau duduk dan makan sedang kita. Itulah waktu di mana kita bersekutu intim dengan Tuhan. Mari kita buka hati kita, dengarkan firman Tuhan. Tuhan, hamba terbatas, tapi biar roh Tuhan mengurapi setiap kata-kata hamba yang terbatas. Waktu yang singkat, biarkan ada rema yang kami dapatkan yang membangkitkan setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, tahun ini kan kita dapat tema visi, mimpi dan penglihatan. Jadi saya percaya ada banyak pengalaman rohani yang mau Tuhan kerjakan bersama-sama dengan kita di tahun ini. Dia mau berjalan dengan kita untuk mengalami pengalaman rohani. Nah, tahun ini juga dia ingin rindu menggenapi semua mimpi, penglihatan, janji, firman yang sudah dia ucapkan pada kita. Dia mau genapi. Nah, hari-hari ini saya percaya banyak kita memasuki mungkin bulan-bulan sudah
dengan cepat ya, ini mungkin mulai masuk ke bulan 4 di mana kita sedang memperingati bahkan hari Jumat Agung dan Paskah, di mana Yesus itu mati dan dia dibangkitkan. Nah, saya yakin waktu Yesus dibangkitkan, kata bangkit itu dia mau kita alami kebangunan rohani. Ya, jadi tema saya hari ini tentang mata roh yang terbuka, mata rohani yang terbuka. Dalam hidup kita saya yakin kita diciptakan ada 3 area, roh, jiwa, dan tubuh. Secara tubuh kita bisa melihat, ada telinga pendengaran, ada juga yang namanya hidung penciuman dan lidah untuk merasakan. Nah, saya yakin di dalam rohani kita itu ada 5 panca indera yang itu bisa terbuka juga, yang kita abaikan. Nah, saya mau katakan tahun ini Tuhan mau buka panca indera rohani kita untuk kita melihat perkara-perkara besar yang Tuhan memberikan pada kita. Ya, kita pengen belajar ya hari ini tentang perjalanan Yesus waktu di Emmaus ya. Kita buka yuk di dalam firman Tuhan di dalam Lukas 24. Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Jadi tahun ini saya yakin Tuhan ingin menampakkan diri, menyatakan diri, melawat kita. Di dalam perjalanan hidup kita ya, bisa lewat mimpi waktu dia berbicara pada kita. Entah banyak hal-hal di tengah-tengah kita dan hidup kita di sampai akhir tahun nanti, bukan di tahun-tahun mendatang. Dia ingin menampakkan dirinya, melawat kita sebagai umatnya. Tapi jangan sampai waktu Tuhan datang melawat kita nggak mengenali dia. Kita nggak bisa melihat Tuhan, kita nggak bisa mengenali dia, bahkan kita nggak bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita mau baca ini cerita tentang kisah di mana murid Yesus yang sebenarnya mereka adalah orang yang punya pengalaman jalan dengan Tuhan kan. Mereka adalah murid-murid Yesus. Mereka udah jalan melihat makan bareng, lihat mujizat yang Yesus kerjakan. Tapi ketika mereka mendapatkan fakta Yesus mati dan disalibkan dan mati, mereka jadi menjadi orang-orang yang di tengah jalan hidup mereka jadi waktu Yesus datang pada mereka, mereka nggak kenali. Mereka lupa dengan semua yang Tuhan pernah janjikan bahwa dia akan bangkit kembali untuk menyatakan keselamatan kepada, bahkan bukan kepada hanya kepada Israel tapi kepada seluruh dunia yang hari ini kita semua sedang menanti-nantikan kebangkitan, kedatangan Yesus yang kedua kali kan. Tapi hari ini saya mau bicara tentang lebih kepada kehidupan kita sehari-hari. Kita baca Lukas 24. Saya gak akan baca semua, saya akan loncat. Tapi kita mulai Lukas 24 ayat 13-14. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. Sampai di sini berhenti. Saudara, ini mereka dalam keadaan mengalami sebuah musim di mana tiba-tiba juru selamat yang mereka sedang bersama-sama dengan dia tiba-tiba harus disalibkan dan mati. Ini fakta yang mereka sulit terima gitu ya. Dan pada hari itu mereka sedang jalan-jalan bercakap-cakap tentang apa yang sedang terjadi gitu ya. Karena itu masih hari-hari di mana Yesus sedang mengalami yang namanya kebangkitan. Dan dia menemui orang-orang yang selama ini berjalan dengan dia. Saya yakin kalau kita adalah orang-orang yang sudah pernah punya pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan itu rindu sekali lagi dan sering kali dia akan acap kali datang kepada hidup kita ya. Dia akan datangi kita, tapi ada masa-masa di mana seperti Yesus, waktu Yesus datang mendekati secara pribadi, mereka nggak bisa mengenali Yesus loh. Nah, saya mau katakan ada banyak kita sebagai orang Kristen, bahkan sudah Kristen lama mungkin hari ini, bicara orang yang sudah melayani, kalau murid Yesus kan sudah orang yang sudah melayani Tuhan gitu ya. Kadang-kadang kita juga bisa alami seperti murid Yesus, ketika kita alami pergumulan hidup, tantangan kehidupan, tiba-tiba di tengah perjalanan kita tiba-tiba bisa merasa bahwa Tuhan itu ada enggak ya? Kita meragukan, kan kita mulai kabur tentang siapa Tuhan dalam hidup kita. Kita seperti dibutakan gitu. Nah, saya mau bagikan hari ini bahwa ada hal yang sebenarnya bisa distract
untuk kita bisa mengalami terus yang namanya pengenalan akan Tuhan, perkara-perkara yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ini hanya satu kisah. Kalau Anda baca kisah tentang di 2 Raja-Raja 13 ayat 2 Raja 6 ayat 13 itu tentang Elisa dan bujangnya. Bujangnya ketakutan sekali pagi-pagi ketika melihat ada tentara Aram yang datang mengepung tempat di mana mereka berada. Dan hari itu dia sangat takut. Dia berkata, celaka tuanku, kita ini mati karena sudah dikepung musuh. Tapi hari itu juga Tuhan berkata, buka mata rohnya, buka mata rohaninya. Dan di sana ketika dibuka maka dia melihat pasukan dari Tuhan itu lebih besar. Jadi ternyata mata rohani kita itu ada. Dan hari ini banyak orang tertutup mata rohani karena apa? Ada perkara-perkara yang kita alami membuat kita takut. Seperti murid Yesus, mereka dalam kondisi tertekan, takut. Mereka tawar hati, putus asa. Itu semua unsur negatif yang seringkali menguasai kehidupan kita. Hati-hati. Hati-hati dengan yang namanya pintu di mana kuasa kegelapan bisa mencuri banyak hal yang baik dari Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kuasai diri kita, kuasai hati kita. Tuhan bilang jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dan di situ terpancar sinar kehidupan. Jadi bukan lagi penentunya, tetapi kita harus bisa menjaga, menguasai hati kita. Kenapa Tuhan ngomong sama Yosua waktu dia masuk ke tanah perjanjian, teguhkan, kuatkan hatimu. Teguhkan, jangan sampai kita tawar hati, jangan sampai kita kecut. Tawar hati itu adalah sesuatu yang bisa melemahkan. Apa yang menjadi kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita, itu melemahkan iman kita. Waktu kita tawar hati maka dikatakan kecillah kekuatan kita. Apa yang kecil? Ya iman kita. Semua fondasi rohani kita dilemahkan. Nah, murid Yesus ini mengalami itu. Setelah mereka berjalan melihat bagaimana Yesus buat mujizat bahkan. Tiba-tiba dalam waktu seketika, seakan-akan Yesus itu mati kan. Seakan-akan Yesus itu sudah enggak berdaya lagi. Mereka mendapatkan sebuah fakta bahwa dari mana pertolongan lagi, juru selamat mereka udah mati. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita, semua janji, semua yang Tuhan mau berikan pada kita, bahkan kita nggak bisa lagi mengenali, melihat itu ketika tiba-tiba di tengah perjalanan hidup kita. Kita alami beberapa fakta kehidupan yang mesti kita lewati mungkin. Pergumulan hidup kita, mungkin dalam masalah kehidupan keluarga, pekerjaan. Yang seakan-akan beberapa hal itu sepertinya Yesus diam. Yesus mati, gak lagi intervensi. Mungkin Tuhan sedang menunggu sesuatu untuk kita kembali mengalami yang namanya mempercayai dia, imannya bangkit. Ada proses dalam kehidupan kita untuk kita mengalami kebangunan rohani bahkan. Nah, saya mau katakan mereka tidak mengenali Tuhan. Hari ini kita banyak yang seakan-akan waktu kita jadi murid Yesus tiba-tiba kita jadi melupakan semua pengalaman berjalan dengan Tuhan di masa lalu. Pengalaman-pengalaman indah kita dengan Tuhan. Pengalaman Tuhan yang kita pernah alami. Tiba-tiba kita serasa enggak bisa tahu lagi. Tuhan itu ada enggak ya? Tuhan itu hidup enggak ya? Kita mulai meragukan Tuhan. Nah, bagaimana murid-murid Yesus akhirnya mereka kembali bisa melihat dan mengenal Tuhan lagi ketika kita lihat yuk. Ini poinnya. Di dalam Lukas 24 tadi di dalam ayat ke-29. Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari telah hampir terbenam. Lu masuklah untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Dengar ya, mereka tinggal bersama-sama dengan mereka. Yesus tinggal bersama dengan mereka. Ayat ke-30 waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat lalu memecahkan dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dan dari tengah-tengah mereka. Kata mereka saudara pada, bukankah hati kita berkobar ketika dia berbicara dengan kita di tengah jalan dan dia mendengar kitab suci kepada kita. Mereka mulai terbuka mata rohnya ketika Yesus itu spend time dengan mereka. Masuk ke dalam sebuah tempat dan dikatakan mereka duduk, makan, lalu memecahkan roti. Ya, nah saya mau katakan bagian pertama tadi bahwa hati-hati dengan penghalang-penghalang di hidup kita.
proses hidup kita itu jangan jadi penghalang sih untuk kita bisa melihat Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Ya ada banyak hal, ketawaran hati, keputusasaan, rasa takut kita. Itu semua dimensi negatif yang harus kita hati-hati. Jangan sampai biarkan itu terus menguasai hidup kita. Kita harus menguasai diri sedemikian rupa supaya kita bisa maju ke depan dalam hidup kita. Nah yang kedua, bagaimana kita mengalami namanya terbuka mata roh kita. Untuk kita tahu bahwa ada Tuhan di hidup kita. Kita bisa mengenali Dia sekali lagi. Tentunya saya yakin dalam perjalanan hidup ada kalanya waktu dalam pergumulan kita bisa seakan-akan bisa mengalami yang namanya masa-masa di mana kita rasa kehilangan dan kita rasa tidak lagi bisa kenali Tuhan. Tapi kita harus kembali kepada titik awal di mana kita pernah mengalami dulu. Dari mana sih titik awal kita waktu kita punya hati yang berkobar-kobar, kita datang kepada Tuhan. Saya bilang ini titik di mana kasih mula-mula kita dengan Tuhan. Nah yang kedua, jangan remehkan perkara-perkara yang pernah kita lakukan dulu. Mungkin itu tentang duduk dekat kaki Tuhan. Mungkin kita mulai dengan perkara yang simpel. Ini persoalanku tentang hutang piutang banyak gitu. Dari mana mulainya? Iya. Kembali kepada titik awal, duduk dekat kaki Tuhan, makan. Kata makan itu ya persekutuan dengan Tuhan, itu segalanya. Jadi orang hari-hari ini membangun doa hanya liturgi agama, tapi sebenarnya tidak punya hubungan dengan Tuhan. Jadi kita bisa rasa lelah juga waktu kita berdoa gak dapat apa-apa. Kenapa? Kita lakukan hanya seperti liturgi. Tapi saya mau katakan doa itu adalah hubungan dengan Tuhan. Tanpa kita punya hubungan dengan Tuhan maka semuanya akan menjadi sangat melelahkan. Dan bukan cuma kita gak akan dapat apa-apa. Ini spend time loh dengan Tuhan. Murid-murid Yesus spend time. Jadi Tuhan itu sengaja diam di sana, berdiam di sana. Nah saya ingat tentang Marta. Tuhan ngomong sama Marta, Marta kamu itu susahkan diri dengan begitu banyak hal. Ngeluh, takut ya dan khawatir dengan banyak hal. Tapi Tuhan ngomong kepada Maria ini dia tahu yang terbaik, yang tidak bisa diambil dari hidupnya. Yaitu apa? Duduk dekat kaki Tuhan. Untuk apa? Mendengarkan apa yang Tuhan mau. Saudara jangan kehilangan arah, karena waktu kita lost dekat dengan kaki Tuhan, kita bisa nggak dapat arahan. Mereka mau jalan ke Emmaus itu saya nggak tahu sih 7 mil dikatakan. Tapi sepanjang jalan itu ada Yesus loh. Tapi mereka kehilangan beberapa mil untuk mereka bersekutu dengan Tuhan bahkan. Mereka pikir ini orang asing kan. Bahkan mereka berkata, kau nggak tahu ya apa yang terjadi di hari-hari ini. Kamu aja orang yang nggak tahu, dia bilang gitu. Padahal ini Tuhan. Nah, hati-hati dengan mil-mil perjalanan hidup kita yang kadang-kadang kita bisa kehilangan Tuhan karena kita nggak mengenali Tuhan dalam hidup kita. Saudara duduklah. Kalau Anda mulai kehilangan arah, duduk dekat kaki Tuhan untuk Anda dengarkan arahan. Bahkan duduk dekat kaki Tuhan bicara tentang Hagar satu ketika di dalam cerita di Kejadian 21. Itu juga ngalami yang namanya waktu dia diusir oleh Abraham. Dia harus pergi ke padang gurun. Dikatakan airnya habis dan di situ dia nggak bisa lihat sumur. Dia sangat ketakutan karena anaknya akan mati dan dia sangat sedih, putus asa. Dikatakan ada sumur dan ketika Tuhan berseru kepada dia, baru dia bisa lihat sumur itu ada. Nah, apakah sumur itu nggak ada waktu itu? Ada, tapi Hagar tertutup juga mata rohnya. Saya mau katakan, kalau kita duduk, saya yakin semua peluang yang Tuhan mau berikan pada kita, sumur-sumur yang mungkin bagi orang-orang dunia tertutup, Tuhan bisa buka buat kita. Itu bisa bicara tentang bukan cuma kita dapat arahan, tapi kita bisa mendapatkan hal-hal yang mungkin sumber-sumber yang selama ini tertutup bagi kita. Waktu kapan? Ya waktu kita datang, duduk, bersekutu, makan firman. Jadi duduk menikmati firman Tuhan, suaranya. Dia akan memberikan sumur-sumur baru pada kita. Jadi ada beberapa kisah dalam Alkitab yang berkata, mata roh itu harus terbuka supaya kita enggak menjadi putus asa dengan perjalanan hidup kita. Ya, jadi jangan remehkan, yang kedua jangan remehkan perkara-perkara rohani. Doa, memuji, menyembah, baca firman, lalu satu lagi perjamuan kudus. Waktu Yesus sebelum dia disalibkan, dia bersekutu dengan muridnya itu Paskah itu bicara tentang perjamuan kudus, Jumat Agung. Mereka bersama-sama makan perjamuan kudus. Itu yang dilakukan. Nah,
Saudara, seringkali ketika saya alami kelemahan, ada intimidasi musuh, ada ketakutan mungkin ya pada masa-masa awal-awal di mana COVID terjadi, kita juga semua bisa merasa takut. Nah, untuk mengatasi itu saya acap kali ambil perjamuan kudus. Jadi bagi saya perjamuan kudus bukan liturgi setiap bulan di gereja sih, tapi saya sering kali, bahkan hampir ketika saya alami kelemahan tubuh, sakit penyakit, saya akan angkat perjamuan kudus. Untuk apa sih? Mengingat kembali bahwa betapa Yesus itu mengasihi kita. Dia terlebih dulu mengasihi kita. Sehingga hari itu saya diingatkan, iya kenapa saya masih takut, karena Yesus itu sampai hidupnya diberikan loh, mau mati bagi kita, disalibkan. Dan dia memberikan seluruh kehidupannya untuk dia menebus kita dari semua kutuk sakit penyakit. Bahkan dari semua penderitaan, bagi semua dia ingin memberikan kita kebangkitan rohani. Dia ingin memberikan kita semua perkara-perkara yang baik. Nah waktu itu saya akan kembali dibangkitkan. Jadi jangan remehkan perkara-perkara rohani. Apa yang Anda lakukan waktu Anda memuji, menyembah, berdoa, baca firman. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Waktu Anda mengambil perjamuan kudus. Lakukan sungguh-sungguh karena Tuhan itu hidup. Waktu kita melakukan itu tiba-tiba sesuatu terbuka dalam hidup kita. Dan kita bisa tiba-tiba baca firman, kita bisa lihat, oh ternyata Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, dia berbicara kepada aku lewat firman. Lalu kita bisa melihat bagaimana peluang-peluang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sumber-sumber yang selama ini tertutup, Tuhan mau bukakan kepada kita semua. Jadi hari ini di dalam Tuhan saya yakin selalu ada perjalanan baru yang memberikan pada kita. Yang ketiga, terakhir, Anda harus belajar mempercayai Tuhan lebih daripada fakta yang terlihat di hari-hari kita. Semua fakta itu seringkali bisa membunuh keyakinan kita, iman yang kita bangun. Tapi Tuhan janji tahun ini, apa yang kita bisa dengan mata roh kita akan dapatkan di alam jasmani. Jadi belajar untuk lebih beriman, lebih percaya kepada Tuhan daripada fakta yang kelihatan. Ya kalau kita mau lihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam tahun ini, orang percaya itu hidup bukan karena melihat, tapi karena iman, karena percaya. Jadi bangunlah rasa trust kita kepada Tuhan. Sekalipun yang di depan kita seakan-akan masih gelap, belum tahu arahnya, belum gimana cara keluar daripada kesulitan hidup kita. Tentang mungkin keluarga ada yang sakit, atau mungkin pekerjaan masih banyak hal yang sedang terjadi. Ada hutang yang mungkin itu rasa secara manusia gak mungkin terbayar. Tapi saya mau katakan jangan lari daripada tanggung jawab ya. Percaya Tuhan sekali lagi. Kita akan melihat kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saya mau katakan bahwa Tuhan hari ini masih ada. Dia masih hidup. Paskah itu harus kita rayakan. Kebangkitan Tuhan itu harus kita rayakan. Bukan tentang merayakan tentang keadaan kita, tapi merayakan bahwa Tuhan itu ada. Dia hidup dan dia bangkit. Dia mati hanya 3 hari loh. Iya jadi sebenarnya kalau kata 3 hari itu waktu yang singkat sih. Jadi ada banyak orang masa gelap itu kok rasanya lama banget ya. Saya mau ingatkan 3 hari itu waktu yang singkat sebenarnya sih. Tapi kita bisa buat itu lama seperti Israel. Jadi 40 tahun berputar di padang gurun. Karena mereka gak bisa lihat Tuhan. Mereka gak kenali karakter Tuhan dalam hidup mereka. Mereka terus bersungut-sungut. Mereka mengeluh, mereka putus asa. Waktu mereka kekurangan makan, minum, mereka kepanasan. Nah hari ini sama, saya mau katakan 3 hari sebenarnya waktu yang singkat. Kegelapan itu Tuhan gak izinkan untuk selamanya. Penderitaan, proses padang gurun itu sebenarnya Tuhan gak mau lama-lama kok. Tapi yang membuat lama itu sebenarnya kondisi kita sih. Karena kita gak bisa meresponi dengan benar. Kita jadi mengeluh, bersungut-sungut, putus asa, tawar hati, kecewa, marah dan sebagainya. Dan itu yang membuat kita jadi semakin jauh dari Tuhan. Semakin gak bisa lihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Hati-hati. Ya, mari saya mau berdoa untuk hari ini yang terpenting adalah mata rohmu terbuka. Mata rohani terbuka. Supaya kita melihat Tuhan sedang simpan sesuatu. Di surga apa yang kita dijanjikan itu sudah ada. Itu sudah ada. Tuhan akan berikan tapi kita nggak bisa lihat itu. Nah untuk kita mencapai itu kita mesti pakai mata iman. Kita mesti pakai doa-doa kita. Kita mesti perangi seperti Daniel perangi. 21 hari dia berdoa. Dan dikatakan Yesus berkata hari pertama aku sudah dengar doamu kata Tuhan. Tapi ada penghalang.
Ada penghalang dikatakan, ada banyak penghalang. Kalau bukan tentang mata roh kita, di alam roh juga ada yang namanya penguasa udara yang mencoba menahan berkat-berkat Tuhan. Kita butuh untuk kita berjuang masuk dan berkata, Tuhan buka mata rohku. Aku pengen mengalami pengalaman-pengalaman baru berjalan bersama dengan Engkau. Jangan berhenti ya, jalan terus dengan Tuhan. Dimanapun ada Tuhan. Di Emos ada Tuhan. Di setiap jalan, entah hari ini perjalanan hidupmu sampai di titik mana. Tapi katakan masih ada Tuhan. Masih ada harapan, masih ada Tuhan. Pasti masih ada kehidupan. Pasti masih ada jalan. Kenali Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Dan jangan sampai kita dihalangi oleh apapun menjadi kondisi hidup kita. Mari datang pada Tuhan yuk. Saya mau berdoa untuk kita dibuka dimensi manusia roh kita yuk. Kudus Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kenapa Roh Kudus yang kita mau angkat? Karena Tuhan ketika dia bangkit dia naik ke surga, dia kirim Roh Kudus penolong kita. Dia pribadi, dia adalah pribadi Allah sendiri. Kita nggak bisa lihat Roh Kudus, tapi dia ada sangat nyata. Dia menyertai kita, Allah Immanuel. Dia menyertai setiap kita. Dia menyertai setiap kita. Jadi buka hati ya. Sekali lagi kalau engkau hari ini kehilangan kehadiran Roh Kudus, kita mau datang dan berkata, Roh Kudus, buka mata rohku. Aku minta biar kita membangun manusia roh kita supaya kita aktivasi semua mata rohani kita terbuka tahun ini untuk bisa mendengar, melihat dan mengalami perkara-perkara Tuhan. Ku buka hati, mari. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Pintu hati kami terbuka. Jamalah kami. Angkat setiap rasa tawar. Angkat rasa takut kami. Angkat rasa putus asa kami ya Tuhan. Allah Maha Tinggi. Ganti dengan pengharapan dan iman. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan buka hati sekali lagi. Kita yang buka hati. Tuhan gak akan paksa kita dikatakan. Kita yang membuka hati. Dia mau ketuk pintu hati kita. Dia mau masuk dan makan sidangan dengan kita kembali. Dia rindu bersekutu dengan kita. Dia rindu datang melawat kita. Dia rindu berkata-kata pada kita. Dia rindu memberkati hidup kita pagi ini. Lah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sembah Dia dalam roh konaramaya siaka naranaramu. Hinaramaya siaka naranaramu. Hinaramaya siaka narahabaya siaka narahabaya siaka narahabaya si. Kohanarahabaya siaka narahabaya siaka narahabaya si. Buka mata roh kami ya Tuhan. Buka mata roh kami sekali lagi. Konarahabaya siaka narahabaya siaka narahabaya si. Konarahabaya siaka narahabaya siaka narahabaya si. Konarahabaya siaka narahabaya siaka narahabaya siaka narahabaya si. Konarahabaya siaka narahabaya rabaya siaka narahabaya siaka narahabaya si. Konarahabaya siaka narahabaya siaka narahabaya si. Konarahabaya siaka narahabaya siaka narahabaya si. Dengarkan, pertama-tama saya ngomong kepada murid-murid Yesus. Setiap kita, orang-orang yang dipanggil sudah melayani, jadi murid mungkin. Anda mungkin CGL, pemimpin-pemimpin rohani, atau aktivis rohani dimanapun Anda berada. Saya mau katakan, kita
kita pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Kita pernah jalan dengan Tuhan. Kita berkata kita kenal Tuhan. Tapi sesungguhnya ketika ada pergumulan, ada kegelapan dalam hidup kita. Ketika seperti seakan-akan Yesus diam, seakan-akan Yesus mati. Gak lagi intervensi, gak lagi kita bisa merasakan kehadirannya. Gak lagi kita bisa melihat pekerjaannya. Pada waktu itu iman kita itu dituntut. Bagaimana? Mau gak kita berjalan maju, menguasai diri kita seperti berkata kepada Yosua. Yosua, aku perintahkan kepadamu, teguhkan kuasai, teguhkan kuatkan hatimu. Kalau kita mau memimpin orang, kita harus bisa menguasai diri kita sendiri. Apa yang di dalam kita, ketakutan kita, keminderan, ketawaran hati, semua sisi negatif yang seringkali itu kuasa kegelapan taruh untuk membuat kita lumpuh secara rohani. Hari ini aku berkata, bangkitlah hai murid Tuhan. Bangkit hai semua pemimpin-pemimpin yang Tuhan janjikan untuk Anda menduduki tanah Kanaan. Atau Anda pemimpin itu bicara tentang kepala rumah tangga, Anda sedang dalam kondisi down. Ada bapak-bapak yang hari ini sepertinya gak berdaya dalam hidup ini. Di bulan 4 ini Anda sudah merasa give up. Bagaimana melanjutkan sampai akhir tahun? Rasanya udah gak mungkin ada pintu terbuka. Gak mungkin ada sumber-sumber yang Anda bisa dapatkan. Aku berkata kepada setiap orang tua, pemimpin-pemimpin perusahaan, atau Anda sebagai kepala keluarga, Anda mungkin give up tentang kondisi anakmu. Saya mau katakan, jangan sampai kita putus asa seperti Hagar gak bisa melihat sumur. Masih ada sumber-sumber yang akan Tuhan berikan pada kita. Pekerjaanmu hari ini yang mungkin tertutup satu, Tuhan kan bisa buka sumur yang lain, pekerjaan lain. Tapi yang saya mau katakan, pertama-tama bangun kerohanianmu terlebih dahulu. Hai bapak-bapak, kembali duduk, kembali untuk dengarkan Tuhan berbicara. Kembali untuk pecahkan roti. Apa yang pernah kita kerjakan, yang kita pernah kerjakan lagi. Atau enggak pernah yang sungguh-sungguh, kerjakan. Jangan remehkan perkara-perkara rohani. Iya bapak-bapak, Anda itu kepala keluarga. Tuhan mau membawa setiap imam tahun ini mengalami pengalaman berjalan dengan Tuhan. Saya sangat percaya kok. Apa yang Pastor Philip katakan di tanggal 31 Desember 2021 saya ingat. Kalau kita bisa melihat di dalam roh, kita akan dapati di dalam alam jasmani. Kalau kita duduk dan kita dengarkan sesuatu, satu perkataan Tuhan, satu penglihatan atau apa aja yang Tuhan berikan pada kita waktu kita duduk bersekutu dengan Dia, kita akan dapatkan di alam jasmani. Saya sangat percaya. Jadi saya yakin apa yang ada itu terjadi di dalam alam roh terlebih dahulu. Dan akan Tuhan kerjakan di alam jasmani. Itulah iman. Ya, dan saya mau berdoa bagi semua orang-orang yang hari ini belum mengenal Tuhan juga. Yang Anda mungkin orang yang ikut Tuhan seperti di zaman Yesus, itu banyak sekali orang-orang yang ikuti Tuhan. Dan sungguh-sungguh mereka hanya pengen mujizat, lalu gak pernah terjadi lagi ceritanya. Aku berkata, ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenali siapa Tuhan supaya Anda bisa jadi murid-murid Yesus. Hidup ini akan jadi gak tahu arah, gak ada visi karena gak ada visi. Aku berdoa kepada setiap orang-orang yang engkau kenal, mencari, mengikut Tuhan dari jauh. Anda gak mendekat kepada Tuhan. Ya ikut semua ke acara gereja. Anda beribadah tapi hatimu jauh. Saya mau katakan mari mendekat. Tuhan mau jadikan engkau murid. Tuhan mau jadikan Anda mitra kerjanya untuk tujuan-tujuan ilahi di muka bumi ini. Tuhan, aku berdoa, lepaskan hadirat-Mu, buka mata rohani setiap kami, baik itu murid-murid-Mu, orang yang sudah pernah punya pengalaman berjalan dengan Kau, tapi kami mengalami distract. Aku minta Tuhan hari ini kembali kepadamu, kembali kepada kasih mula-mula, dan Engkau yang mengembalikan setiap apa yang hilang di hidup kami. Perkara-perkara rohani itu lebih penting ya Tuhan. Kembalikan iman kami, pengharapan kami. Tahun ini kami mau belajar sungguh-sungguh untuk percaya kepadamu lebih ya Tuhan. Waktu kami duduk, waktu kami merenungkan firman-Mu, waktu kami bersekutu memuji menyembah Engkau, waktu kami mengangkat perjamuan, kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka disitulah iman percaya kami dibangkitkan sekali lagi. Di dalam nama Yesus, hari ini aku berdoa, kalau ada orang-orang yang sedang mengalami
jauh dari Tuhan, bawa kami kembali sekali lagi. Dan orang-orang yang mengalami pergumulan hidup sakit, pegang bagian tubuhmu yang sakit hari ini. Tuhan sedang rindu menyembuhkan umatnya hari ini. Bagian tubuhmu yang sakit, katakan di dalam nama Yesus, kelemahan tubuh, sakit penyakit, jantung kah, paru-paru, kanker, tumor, apa aja yang sedang kau alami. Katakan di dalam nama Yesus, aku tolak, aku hancurkan semua sakit penyakit. Dan aku lepaskan kuasa kesembuhan. Sembuhkan setiap orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit secara jasmani ya Tuhan. Aku berdoa bagi setiap orang yang sedang mengalami kerusakan dalam hubungan keluarga. Aku minta Engkau pulihkan setiap hubungan keluarga hari ini. Waktu rohani dipulihkan, keluarga juga akan dipulihkan hubungannya. Yang ketiga, biar semua pekerjaan yang sedang stagnasi, yang sedang mati, yang sedang kehilangan, benar-benar kami terlibat dalam begitu banyak hal yang sepertinya gak ada jalan, hutang piutang, dan banyak hal yang kami gak bisa pikirkan bagaimana caranya kami bisa bangkit lagi. Aku berkata hari ini, hari Paskah, Tuhan bangkit, kebangunan rohani terjadi buat semua pekerjaan kami juga. Bangkitkan kami sekali lagi umat-Mu ya Tuhan. Kami rindu sekali lagi berkata, Tuhan kami hidup, Tuhan kami bangkit. Aku lepaskan kebangkitan rohani bagi setiap orang-orang yang mengikuti doa pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sampai